ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya kita tambahkan, jaga keamanan republik ini. Begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah ini bagaimana bisa begini? Nah, TNI, Polri itu kan asalnya dari TKR, dari itu Barisan Keamanan Rakyat, BKR dan lain-lain itu. Nah, itu para pejuang gitu ya. Nah, itu tentu saja musuh mereka kan pemerintah kolonial Belanda dan antek-anteknya. Nah, Habib kan anteknya. Nah, gitu kan. Antek-anteknya, mata-matanya. Gitu. Maka sering kita dengar dari orang-orang tua kalau apa itu ada Habib datang ke satu tempat, ke satu tokoh, ke satu kiai gitu, nanti 1 hari 2 hari kemudian pasti ada yang ditangkap gitu. Ya karena Habib itu sedang nanti yang terjadi lebih rusak, lebih parah daripada itu semua. Sampai-sampai wa yaqulullah ta'ala, sampai-sampai Allah berfirman, bersumpah. Apa kata Allah? Ini Nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya. Bi haliftu, kata Allah, aku bersumpah dengan zatku, aku bersumpah dengan kemuliaan, keagungan dan kesucianku, aku bersumpah dengan kebesaran dan keagunganku, la utihanna lahum fitnatan, aku akan buka untuk orang-orang yang sudah seperti itu, saudara, yang sudah nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan yang ditegakkan amar munkar nahi ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, maksiat merajalela di mana-mana. Akhirnya Allah nyatakan lautihanna, niscaya pasti sungguh aku buka aneka ragam fitnah untuk mereka. Sampai-sampai saking banyaknya fitnah, aneka ragam kejadian, yasiru fihal halimu hayran, sampai ulama-ulama yang halim, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang lurus di jalan Allah hayran, mereka kebingungan, mereka keheranan, mesti bagaimana lagi ini? Masya Allah. Dan ini zamannya, saudara. Berapa banyak sekarang ulama keheranan? Dakwah makin banyak, pengajian makin banyak, tabligh akbar makin banyak, tapi maksiatnya juga makin gak kira-kira. Bahkan sekarang terjadi kejahatan di jalan-jalan yang dulu gak pernah terjadi. Anak-anak muda, anak-anak SMA, saudara, anak SMP, pelajar di jalan pakai motor, bawa aneka ragam senjata tajam, saudara, hantam orang di jalanan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara, orang dihantam, orang ditusuk, orang dibunuh. Apa? Kok bisa begitu? Belum lagi begalnya, saudara, main bunuh orang, main gorok orang, main ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya kita tambahkan, jaga keamanan republik ini. Begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah ini bagaimana bisa begini? Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong, kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya, saudara. Pedangnya sampai panjangnya 2 meter. Dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter, saudara, lengkungannya. Ada apa negeri ini, ada apa? Nah itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemungkaran merajalela.
Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Oh, ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak, sudah rusak. Kejahatan dianggap kejantanan, saudara. Kejahatan dianggap keberanian, saudara. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakruffan. Hancur. Kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung. Istighosah udah di mana-mana. Saudara, doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan, saudara. Bukan karena faktor ulamanya. Memang di mana-mana kemungkaran sudah merajalela. Dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus berhimpun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah, saudara. Jangan kita berpecah belah lawan segala kezaliman maupun kebatilan, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan, semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita. Jaga keamanan semua masyarakat kita. Jaga keselamatan mereka. Keselamatan nyawa, keselamatan harta. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul hakim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam. Salam Pancasila Merdeka. Jadi secara historis para Habib itu berarti bermusuhan atau berhadapan-hadapan atau menjadi musuh dari TNI Polri. Mengapa begitu? Ya karena Habib itu dulu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan cucu Nabi. Diangkat menjadi cucu Nabi untuk menipu pribumi, untuk mempengaruhi pribumi agar tidak mentaati ulama-ulama Nusantara yang berjuang untuk melawan penjajahan kolonial. Nah, TNI Polri itu kan asalnya dari TKR, dari itu Barisan Keamanan Rakyat, BKR dan lain-lain itu. Nah, itu para pejuang gitu ya. Nah, itu tentu saja musuh mereka kan pemerintah kolonial Belanda dan antek-anteknya. Nah, Habib kan anteknya, ya gitu kan. Antek-anteknya, mata-matanya. Gitu. Maka sering kita dengar dari orang-orang tua, kalau apa itu, ada Habib datang ke satu tempat, ke satu tokoh, ke satu kiai gitu, nanti 1 hari 2 hari kemudian pasti ada yang ditangkap. Gitu. Ya, karena Habib itu sedang memata-matai. Gitu. Nah, kiainya yang tidak semuanya paham bahwa mereka itu antek Belanda. Nah, itu cerita tentang apa tokoh-tokoh atau anggota juang gitu. Sehingga ya kemudian si Habib itu lapor ke polisinya Belanda, tentaranya Belanda, terus tinggal nangkep aja. Nah, kisah-kisah seperti itu kan banyak sekali kita dengar dari kakek-kakek, nenek-nenek kita. Dan TNI Polri itu sekali lagi asalnya kan dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan yang sejenis itu laskar-laskar di masa apa itu prakemerdekaan itu, yang sebenarnya dipicu oleh apa itu peta yang pembela tanah air yang dibentuk oleh pemerintah Jepang gitu ya, pemerintah kolonial Jepang gitu. Kemudian muncullah BKR, TKR dan lain-lain itu. Kalau zaman sekarang ya laskar-laskar itulah. Dan Polri itu kebanyakan juga apa itu diambil dari asalnya dari tentara itu yang dulu di zaman Pak Harto disebut ABRI itu ya. Itu 2 menantu kakek saya, suaminya 2 bude saya
saya punya beberapa bude, 2 diantaranya itu dinikahi oleh itu tentara perjuangan, karena rumah kakek saya untuk pesantren itu, rumah Kisan itu menjadi posko para pejuang itu. Nah itu 2 bude saya itu dinikahi oleh anggota tentara, kalau nggak salah itu dari Hizbullah, yang satu lagi dari mana itu, di daerah Jawa Barat itu. Itu 2 pakde saya itu di zaman Bung Karno itu dialihfungsikan menjadi anggota Polri gitu. Dari tentara menjadi anggota Polri gitu. Nah begitulah, maka kalau sekarang misalnya ada oknum polisi atau oknum tentara yang dekat-dekat dengan Habib, ya itu bagi saya pengkhianat bangsa. Karena asal usulnya Habib itu adalah antek Belanda, musuhnya TNI Polri itu ya. Jadi Pak Polri itu, Pak oknum Polri dimanapun Anda berada, kalau ada satu komunitas yang mengundang saya atau Kiai Imat atau Gus Abbas atau TB Nur Fadil atau Kiai Nur Ihya atau KRAT Fakih Radiningrat atau Kiai Syarif Rahmat atau yang lain-lain itu ya, barisan para pejuang itu, jangan mau dipengaruhi untuk membatalkan acara itu. Ya, mungkin kan digerakkan oleh Habib Dobel itu untuk mengatasnamakan komunitas, untuk mengatasnamakan ormas, mengatasnamakan masyarakat, memberi pressure, memberi tekanan kepada polsek, kepada lurah, kepada penyelenggara, kepada camat, kepada Kapolres gitu, agar membatalkan acara yang menghadirkan tokoh-tokoh kesetaraan gitu. Orang-orang yang menyuarakan kecintaan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, jangan nurut gitu. Itu kan antek dari antek, berarti Mukibul itu kan berarti antek dari antek gitu. Anteknya itu Habib, antek kolonial Belanda yang hari ini tanpa sadar atau sadar mereka itu adalah boneka-boneka dari kepentingan-kepentingan blok barat terutama gitu ya. Patut ditengarai seperti itu, bikin kacau terus menerus agar pemerintah tidak bisa bekerja dengan maksimal, agar kalau pemerintah tidak bisa bekerja maksimal, bangsa ini tidak menjadi bangsa yang hebat, yang dahsyat gitu. Itulah Mukibul, itulah Habib Dobel yang nasabnya palsu, yang haplogrup grup DNA-nya Gegatel alias Yahudi Askenazi. Mohon maaf, walaupun banyak keliru, banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua sekeluarga sehat, berumur panjang, semangat, bahagia, tentram, banyak rezeki, sehingga istiqomah menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45, dan mensupport semua niat baik pemerintah agar tercapai sesuai tujuan. Salam Pancasila, merdeka.